Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius, di mana dirinya ingin berbuat jahat kepadamu atau ada yang berniat jahat kepada para Libra. Para Aquarius ya. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi untukmu Aquarius dan apa pesan semesta dari koneksi kamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Aquarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aquarius. Dirinya yang ingin berbuat jahat kepada Aquarius ya. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya ada di samping. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Aquarius. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ya. Oke, di sini ada The High Priestess. Wah, di sini ada orang-orang yang betul-betul sangat luar biasa berdrama ya. Jadi di sini saya melihat ada orang yang religi ya, betul-betul ya rajin beribadah, ya taat beribadah ataupun ya takut akan Tuhan. Tetapi sikapnya penuh dengan kebencian. Ya, dia mengatur siasat ini itu, strategi-strategi untuk menghancurkanmu, atau mungkin malah menjadi apa ya, kalau dibilang menghasut ya, di sini ada saya lihat menghasut, ataupun mungkin kondisinya juga ya seolah-olah ya pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu yang salah ya. Di sini ada playing victim ya, ataupun mungkin kalau dibilang kamu terkoneksi dengan narcissistic personality disorder (NPD), yang mana serasa dirinya korban, kamulah yang dalang, padahal mereka benar-benar adalah manusia yang penuh dengan drama ya. Di sini yang berniat jahat ini ibaratkan gini ya, kamu itu orangnya nggak jujur ya, kamu tuh penipu, dia bilang ya, padahal sebenarnya dia yang nggak jujur dan dia banyak dusta sama kamu, tetapi seolah-olah itu dia mau mencerminkan bahwa kamulah orang-orang yang tidak jujur ya, dimana dia dengan alibinya ya pergi ke tempat-tempat ibadah. Jadi orang itu kalau kasat mata itu seolah-olah nggak mungkin dia seorang penipu, nggak mungkin seorang penjahat, nggak mungkin ya, pokoknya intinya orang ini baik ya. Begitupun dalam mungkin kondisinya kamu di bisnis ya, nggak mungkin dia tuh orang baik ya, dia tuh orang taat beribadah, nggak mungkin dia mau mencurangi ya. Maaf ya berisik ya. Jadi kamu kamu tergiur ikut kerjasama atau apa ya, akhirnya kamu ditipu, atau malah yang tadi saya bilang difitnah ya, untuk keuntungan dia sendiri, untuk nama baik dia sendiri. Nah ini ya, jadi dia ada mengatasnamakan agama untuk mendapatkan simpati dari orang lain atau membenarkan apa yang dia lakukan ya. Macam contoh kalau pasanganmu nih ya, mungkin dia bilang begini, itu ya dia tuh tidak bersyukur ya, saya sudah kasih rumah ini itu, padahal bukan rumah yang masalah utamanya. Ini adalah
tanggung jawab ya, dimana mungkin nafkah ataupun apapun ya, tapi dia berpikir bahwa saya sudah kasih kamu rumah ya jangan minta-minta lain-lain lagi gitu, seolah-olah kamu tuh tidak pernah bersyukur akan apa yang dia kasih, padahal sebenarnya ya kamu bersyukur atas rumah itu, tetapi di sini kan kondisinya mungkin ya untuk keseharian ya, tapi dia nggak mau tahu, pokoknya intinya dia pakai agama untuk eh, membenarkan kesalahan dia. Nah itu ya, jadi orang-orang ini penuh dusta ya, bawa-bawa agama, kesyukuran lah, bawa-bawa apalagi ya, pokoknya intinya sumpah-sumpah lah. Nah ini ya, jadi akhirnya tekanan mental untukmu ya. Berikutnya di sini ada the Hierophant ya, saya lihat di sini ya sama ya, sumpah-sumpah, maki-maki ya, dimana saya lihat di sini dia berbuat jahat kepada kamu, baru seolah-olah dia yang korban ya, hampir mirip-mirip sih saya lihat tekanan mental semua ya. Jadi playing victim ataupun menfitnah kamu, ataupun malah kamu yang difitnah ya. Jadi seperti gitu, dia nggak suka juga dengan pencapaianmu ataupun mungkin prestasimu. Di sini saya lihat ada yang iri ya, jadi suka ember, gosip-gosip, dia bisa tes tembus CPNS karena suap, dia itu bisa naik jabatan karena cari muka ya, pokoknya intinya yang negatif-negatif atas prestasimu, negatif ya. Jadi kalau kamu ketemu orang ini ya, orang ini tuh nggak akan pernah puas, ataupun mungkin kalau dibilang pasangan ya, dia serasa kayak kompetisi dalam rumah tangga, itu kayak kompetisi, tidak ada komunikasi dan tidak ada transparansi keuangan ya. Jadi kalau dibilang berbuat jahat ya dalam tanda kutip secara mental, dimana kamu serasa kalau di dalam rumah tangga berbuat jahat ini kan serasa kamu tuh punya pasangan, tapi serasa kayak janda atau duda, kayak seolah-olah tidak mempunyai pasangan ya. Begitupun di kalau mau dibilang di karir, mereka menjatuhkan kamu secara mental supaya kamu minta supaya posisi kamu diturunkan, ataupun mungkin kamu merasa bersalah ya, terhadap orang-orang yang terzolimi gitu. Waduh, maaf ya si bocil ya, lagi berbahagia ya, dia lagi nonton YouTube juga. Maaf kalau suaranya terdengar ya. Jadi seperti gitu ya. Dia menyerang mentalmu secara tidak langsung, mencari-cari kesalahanmu supaya kamu dijauhi orang, ataupun kalau customer ya, customer tidak mau membeli produkmu karena serasa dicurangi. Nah ini ya, mereka ember ya. Oke, di sini ada Ten of Swords. Wah, ini hati-hati. Ada yang musuh dalam selimut. Ada yang mau membuatmu terluka. Ya, ini lebih ya menikamu dari belakang. Contohnya pasanganmu ya, ataupun mungkin contohnya juga orang-orang terdekat, orang-orang baik yang mana kamu menyimpan rahasia. Dia mau bongkar aibmu. Nah ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi seperti gitu ya, si bocil ribut ya, matahari. Waduh, oke ya, maaf ya, saya sudah berusaha untuk bilang diam, tapi dia tetap semangat, excited ya. Jadi saya juga tidak bisa ya, kita bicara mental di sini. Saya kasih kamu yang terbaik, baru anak saya nggak terbaik, jadi nggak mungkin. Jadi biarlah dia mentalnya bagus ya. Kamu pun sama, saya tidak bisa melarang dia karena dia proses pertumbuhan. Nah ini sama seperti kamu juga ya, kamu juga harus bisa tahu mana orang, mana lawan, mana sahabat ya, orang-orang yang betul-betul care dengan kamu yang asli, dan ada yang palsu ya. Kamu harus bisa menilai itu. Dimana saya lihat di sini ya, macam contoh ada keberhasilan kamu, mereka nggak suka. Ini pun di keluarga juga seperti itu, ataupun mungkin kondisinya orang tua membeda-bedakan ya, dia membangga-banggakan si A, dan seolah-olah itu kamu tidak ada apa-apanya, tidak ada arti. Jadi kamu tuh kayak tekanan mental di sini, mental ya Aquarius, seolah-olah si kakakmu boleh, Aquarius itu nggak bisa apa-apa itu ya. Jadi kamu tuh kayak macam, aduh saya kayak macam tidak diinginkan, saya merasa kecil, saya merasa tidak nyaman, saya nggak pede, saya merasa kecil. Nah itu yang ada di dalam dirimu. Kenapa? Secara tidak langsung mereka menjatuhkan kamu dari sisi mental ya. Begitupun pasangan ya, dia bilang kamu tidak becus mengurus keluarga, nggak becus sebagai suami atau istri, ataupun mungkin ini kurang, uang belanja kurang, kamu nggak memberikan nafkah lahir batin, pokoknya macam-macam ya, untuk menekan mentalmu.
Padahal kamu sudah kasih contohnya ya UMR, ya sudah, lebihnya ya dipas-paskan aja, sudah tahu itu gaji saya, tapi dia serasa kayak macam kurang terus. Ini kalau seandainya gaji ya, bicara keuangan, ataupun mungkin dia tidak terbuka pengeluaran keuangan dikemanakan aja ya, sehingga ya dia merasa bahwa kamu itu pengkhianat, ataupun mungkin tidak apa ya, kalau dibilang tidak jujur terhadap keuangan, tidak transparansi terhadap keuangan, ataupun tidak bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Nah ini, jadi ada juga dari keluarga, ada juga dari pasangan. Jadi ini energinya global ya, karena ini energi banyak dari Aquarius. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun ini sudah terjadi berarti ya kamu harus ikhlas. Kalau belum berarti kamu harus berhati-hati, waspada ya. Ini pun energinya tidak 100% energimu. Jangan sampai dibilang, "Wih, Kak Ica, jangan sampai bilang Kak Ica bilang istri saya langsung kamu ribut dengan istrimu." No ya, ini energi banyak orang ya. Waspada boleh, tetapi jangan seuzon, jangan menuduh sepihak ya. Kamu lihat dulu, kalau memang seperti gitu ya berarti ini energimu. Kamu harus bisa waspada terhadap pasangan. Tetapi kalau memang pasanganmu tidak macam-macam ya jangan menuduh ya, karena ini energi banyak orang. Energi yang paling dominan yang saya ambil dari kalian ya, Aquarius, para Aquarius, berarti banyak Aquarius ya. Dan kalaupun kamu mau energimu 100% bisa menghubungi saya lewat WA di nomor ini ya. Jadi seperti gitu. Oke, berikutnya ya. Jadi harus lebih waspada dengan orang-orang toksik. Di sini ada Ten of Cups. Di sini ada yang mau menghancurkan rumah tangga kamu ya, entah ya dalam artian gini, tidak mau bertanggung jawab, entah nafkah ya, ataupun mungkin kondisinya juga di sini. Ini entah tadi yang saya bilang ya, dia menghasutmu atau memang betul-betul energinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang nggak memberikan nafkah atau dia yang tidak memberikan nafkah, sehingga dia mau cerai supaya selepas gitu dari beban, seakan-akan keluarga itu beban ya, ataupun dia menjauhkan kamu dari anakmu kalau kamu sudah cerai ya, menjelek-jelekanmu supaya anak kamu tuh membenci kamu, ataupun di sini ada yang mau menggoda ataupun tergoda untuk menghancurkan keluarga kamu ya. Jadi hati-hati. Di sini ada yang mau menghancurkan kebahagiaan dari rumah tangga ya, entah dirinya sendiri yang mau menghancurkan atau dari orang lain, pihak ketiga ya, atau malah tuduh selingkuh ya, bongkar-bongkar aib istri suami ya, ataupun mungkin kondisinya ya yang tadi lepas tanggung jawab, tidak mau menafkahi tetapi serasa kayak macam dia yang terzolimi ya. Wah, dia minta cerai kok, ya sudah saya iyakan aja gitu. Dibandingkan kita ribut dan memang dia sudah tidak bahagia, saya inginkan dia bahagia ya. Mungkin dengan cara berpisah dia bahagia, padahal sebenarnya dia mau ya, dia mau cerai gitu karena melepaskan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga contoh ya, untuk menafkahi atau apa, tetapi seolah-olah bertindak sebagai korban. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena saya lihat di sini ada yang mau menghancurkan rumah tangga kamu, ataupun mungkin dia sendiri yang karena tidak mampu akhirnya dia mau merusak rumah tangganya sendiri dengan kebodohannya. Oke, di sini ada Four of Cups. Di sini ada yang menginginkan jabatanmu atau prestasimu ya. Jadi seolah-olah biar kamu turun, ataupun mungkin kondisinya dia ember-ember kepada bos. Wah, dia nggak jujur, wah dia menggelapkan dana, wah dia orangnya kurang loyal terhadap perusahaan ya, ataupun ada yang dia sembunyikan. Saya lihat di sini ada yang menghasut-hasut kamu untuk bisa dimarahi pimpinan, ataupun diturunkan jabatan, atau bahkan dikeluarkan supaya posisimu itu bisa dia dapatkan, atau orang lain yang menggantikan karena dia tidak suka kamu ada di posisi itu. Nah ini ada ya prestasi kamu ya, ataupun mungkin yang tadi hampir mirip ya, kamu punya prestasi dicibir karena kan dia main orang dalam itu ya. Diulang lagi tadi yang saya sudah sampaikan, dia tembus PNS karena bayar ya, dia bisa sampai di perusahaan itu karena dia main sogok, ataupun mungkin kondisinya juga dia cari muka sama pimpinan ya, sehingga dia dapat jabatan itu. Pokoknya ember-ember ya, supaya mentalmu tertekan ya, menekan kamu secara mental, habis itu fisikmu ya, dimana kamu mungkin agak sakit-sakitan, akhirnya tidak produktif, dan akhirnya ya dengan secara tidak langsung kamu akan mengundurkan diri karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana dia tidak mau kamu berprestasi atau kamu lebih dari dirinya. Wah ini bahaya ya, tetapi itu yang terjadi ya. Jadi kalau kamu ada di circle orang toksik, keluarlah atau menghindar. Kalau memang kamu tidak bisa keluar dari situ, pergi dari situ, berarti ya kamu menghindar, jaga jarak. Jangan sampai dia di awal dia bersamamu sebagai sahabat, tetapi akhirnya dia menusukmu dari belakang sebagai seorang apa ya, kalau dibilang sahabat tetap ya musuh dalam selimut, ataupun kamu menyimpan duri dalam daging, serasa biasa-biasa aja tapi sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena menyerang secara mental. Dia menyakitimu bukan langsung, tetapi pelan tapi pasti menyerang mentalmu. Ya akhirnya kamu serasa bingung, takut berbuat sesuatu, dan bahkan mungkin kamu pun merasa bahwa dirimu tidak berarti, ataupun malah menyalahkan dirimu sendiri. Jadi hati-hati dengan circle toxic ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah ambil 3 kartu ya, pesan semesta untukmu. Jadi kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang ingin menghancurkanmu atau ingin jahat kepadamu. Saya sudah ambil 3 kartu di sini. Kita lihat di sini ada The Chariot, di sini ada Page of Cups, dan ada Two of Pentacles. Semesta mau sampaikan kepadamu ya, gak usah pikirkan kata orang. Selama kamu tidak pernah merugikan siapapun ya, jangan pernah merasa bersalah ataupun merasa bertanggung jawab atas diri mereka ya. Benahi dirimu ya, dan tidak boleh cepat terhasut ya. Kalau memang mereka menghasutmu atau kamu terhasut ya, kamu lihat, kalau mereka menghasutmu, diam aja. Ingat ada karma ya. Apa yang sudah terjadi biarlah itu sebagai pelajaran. Yang belum terjadi kamu harus lebih waspada. Dan kalaupun sudah terjadi ya anggap aja itu pembelajaran dan gak usah membalas. Lebih memberikan pemaafan kepada orang-orang yang pernah menyakitimu. Ingat ada karma. Biarlah semesta yang bertindak, bukan kamu yang bertindak. Tugasmu atau ranamu hanya memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang baik ya. Jangan membalas. Biarlah semesta yang membalas atau menegur mereka dengan cara semesta sendiri ya. Fokus pada pencapaianmu ya, dan lebih waras ya. Karena mereka menyerang secara mental, jadi harus waras ya. Macam contoh pasangan, apakah saya harus tetap bersama ataukah tidak? Kalau kamu tahu bahwa mereka itu baik ya bersama, kalau tidak ya jaga jarak, atau kalau tidak berpisah, pergi. Ini bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, no, itu keputusan kembali kepada kamu. Saya cuma bicara secara mental. Kalau kita dekat-dekat orang yang stres ya, orang gila tuh capek aja kita, stres aja kita ya, tekanan mental, bahkan mungkin kita bisa serasa gila, dan akan akhirnya hidup kita sia-sia. Kenapa? Karena hidup kita dipakai untuk tidak berbahagia. Padahal hidup kamu tuh bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Tetapi karena circle kamu di situ, jadi akhirnya kamu marah-marah, ribut sana sini, masalah banyak, hutang banyak, stres, sakit-sakitan. Itu karena energi. Ya, jadi harus lebih waras. Makanya tadi semesta aja bilang lebih waras. Seimbangkan antara hati dan logikamu. Kalau hatimu dan logikamu sudah seirama, itu semesta mendukung. Tapi kalau hatimu dan langkahmu dan hatimu itu tidak seirama, ataupun mungkin kamu jalan ke kiri baru hatimu gak nyaman, berarti secara tidak sadar pikiran alam bawah sadarmu menolak kamu melakukan itu ya. Jangan sebelum terlambat, karena itu ada teguran-teguran semesta, atau semesta mau secara tidak langsung mau bilang itu jalan yang salah ya. Tetapi terkadang kamu menolak suara hati kamu lebih mendengar suara manusia. Padahal orang toksik, manusia toksik ya, kamu lebih peka mendengar suara manusia toksik dibandingkan suara Tuhan atau malaikat spirit guide kamu. Nah ini ya, harus kesadaran kamu lebih dipertajam, suara hati, mendengar suara hati, suara semesta ya. Harus pakai nalar. Kalau kita terlalu berempati, kita berempati bisa, tapi terlalu berempati kita ditindas, kita diinjak-injak. Tetapi kalau kita terlalu memakai logika kita ya, kalau bisa pakai logika. Tetapi kalau terlalu berlebihan itu nggak bagus. Kenapa? Kita akan angkuh, arogan, sombong ya. Bagusnya seimbang. Nah tuh ya, harus seimbang. Jangan ada yang tidak ya. Dan raihlah prestasimu. Apapun yang mereka katakan terhadapmu yang curang dan apa, buktikan bahwa kamu memang layak mendapatkan prestasi itu, bukan dengan cara curang.
buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah kepada kamu ya. Jadi seperti gitu, nggak usah membalas, nggak usah sakit hati ya, itu hanya merugikan dirimu sendiri kalau sakit hati. Biarkan semesta, izinkan semesta untuk membalas atau menegur mereka dengan caranya semesta. Kamu hanya bisa memaafkan dan bisa berbenah diri ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi, di mana untuk inisial dan zodiak saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf P, ada L, M, C, B, E, U, Y, D, G, F, C-nya double, energinya up ya. Ada T, ada I, ada huruf V, R, W, Z, A, dan H ya. Oke, jadi untuk koneksi di sini ya, untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf P, L, M, C, B, E, U, Y, D, G, F, C, T, I, V, R, W, Z, A, dan H ya. Oke, untuk koneksi zodiak juga saya sudah menarik energinya, dimana kalaupun mungkin koneksi dari inisial kamu tidak ada, mungkin terkoneksi secara zodiak. Oke, di sini kamu terkoneksi dengan ada Taurus, ada Virgo, Pisces, Scorpio, Leo, Gemini, Cancer, dan Libra. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Taurus, Virgo, Pisces, Scorpio, Leo, Gemini, Cancer, dan Libra ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.